Kita lanjutkan materi kita tentang rumus-rumus trigonometri, terutama rumus jumlah dan selisih sudut untuk yang bagian yang ketiga, yaitu tangen alfa plus minus tangen alfa plus minus beta ya. Nah, kita sudah tahu bahwa tangen itu tangen alfa plus, kita ambil yang plus dulu ya, beta. Ingat bahwa tangen itu adalah sin alfa plus beta dibagi cos alfa plus beta. Nah, kita sudah punya rumus ini. Rumusnya adalah apa? Sin alfa plus beta sama saja dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kalau penjumlahan cos adalah cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, kita coba bentuk ini kita kalikan dengan seper ya. Seper cos alfa cos beta per seper cos alfa cos beta. Oke ya. Nah, jadi kita akan kalikan dengan bilangan 1 untuk memanipulasi bentuk yang di atas ini. Ingat ya, kalau kita kalikan sin alfa cos beta, berarti hasilnya adalah sin alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta. Ditambah yang sebelahnya cos alfa sin beta per cos alfa cos beta. Yang bawahnya lagi cos alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Nah, sudah ya. Nah, kita perhatikan ini. Ini sebenarnya apa? Sin alfa cos alfa itu tangen alfa. Nah, ini nilainya adalah 1 kali 1. Yang ini cos alfa bagi cos alfa ini nilainya 1. Sin beta per cos beta adalah tangen beta. Yang bawahnya ini nilainya adalah 1 ya, sama atas dengan bawah dikurang. Sin alfa cos alfa berarti ini sama saja dengan tangen alfa. Sin beta kali sin beta per cos beta itu sama saja dengan tangen beta. Nah, sudah. Ternyata apa? Tangen alfa tambah beta itu sama saja dengan tangen alfa kali 1 ya tangen alfa. Tangen 1 kali tangen beta lah tangen beta dibagi 1 dikurang tangen alfa tangen beta. Jadi bentuknya seperti ini. Oke ya. Jadi ketemu rumusnya. Nah, sekarang gimana caranya untuk menentukan yang negatif? Tangen alfa min beta. Ingat, pengurangan itu bisa dinyatakan dengan penjumlahan, tapi dinegatifkan. Nah, berdasarkan rumus yang di atas, ini dapat dinyatakan dengan apa? Tangen alfa plus tangen min beta per 1 kurang tangen alfa kali tangen min beta. Kita tahu bahwa kalau tangen negatif itu sama saja min tangen beta ya. Tangen min beta itu sama saja dengan min tangen beta. Berarti tangen alfa min tangen beta. Yang di bawah ini diminkan jadi ada tanda min di sini berarti ditambah 1 plus tangen alfa kali tangen beta. Sehingga diperoleh bahwa apa? Tangen alfa min beta itu sama rumusnya dengan ini, cuman bedanya di tanda yang atas plus jadi min, yang bawah min jadi plus. Jadi bentuknya seperti ini. Gampang ya untuk menentukan rumus untuk jumlah dan selisih dua sudut untuk tangen ya. Kita ambil contoh ya soal ya. Contoh. Jika diketahui misalnya tangen A itu adalah 1/2. Tangen B itu adalah 2/5. Tentukan yang A. Tangen A tambah B.
Yang B tangen A min B. Tangen A min B itu sama saja dengan tangen A plus min ya, plus tangen B per 1 kurang tangen A kali tangen B. Tangen A tadi nilainya adalah 1/2 ya. Tangen B adalah 2/5 per 1/2 kali 2/5. Dengan yang di atas kita jumlahkan dengan penyebut 10. 10 berarti ini 5. Kalau ini 10 berarti ini 4. Bawahnya nggak usah diperangi ya. 1 ini 10/10 dikurang 2/10. 5 tambah 4 adalah 9/10 dibagi 8/10 atau 9/10 kali 10/8. Hasilnya adalah 9/8. Jadi nilai tangannya seperti itu. Oke ya. Kemudian yang B. Pengurangan. Tangen A min B. Berarti tangen A min tangen B per 1 min. Oh, ini plus ya. Tangen A tangen B. Nah ini saya lupa tadi. Ini sudut lancip ya. Untuk A dan B sudut lancip. Keterangannya A B lancip. Arti ini di kuadran ke 1. Berarti dua-duanya positif. Berarti tangen itu setengah dikurang 2/5 ya. 2/5 bagi 1 dikurang ditambah 1/2 kali 2/5. Ini sama dengan yang di atas 5/4 ditambah 5/10 ditambah 4/10 dikurang ya, maaf. 5/10 dikurang 4/10, di bawahnya 1 ditambah 2/10 atau 10/10. Saya langsung ini ya, 10/10. Atasnya adalah 1/10, bawahnya 12/10. Jadi hasilnya adalah 1/12 ya. Jadi nilai tangannya itu ya. Contoh 2. Tentukan nilai tangen 65 min tangen 20 per 1 plus tangen 65 kali tangen 20. Kita perhatikan bahwa ini tangen A min tangen B dibagi 1 plus tangen A kali tangen B. Ini sama saja dengan apa? Tangen 65 dikurang 20. Nah, tangen 65 dikurang 20 sama saja dengan tangen 45. Hasilnya adalah tangen 45 adalah 1. Oke ya, gampang. Nah, sekarang kita coba mengerjakan soal latihan. Tangen 50 min tangen 20 dibagi 1 di plus tangen 50 kali tangen 20. Bentuk ini sebenarnya apa? Sama saja apa? Tangen ini pengurangan 50 min 20 sama saja dengan tangen 30. Kita tahu bahwa tangen 30 itu sama saja dengan 1/3 akar 3 ya. Ini 1/3 akar 3. Jadi kuncinya adalah 1/3 akar 3, jawabannya C ya. Nah sekarang yang nomor 2. Diketahui sin A adalah 7/25 ya. Untuk V/2 kurang dari A kurang dari V. Ini adalah artinya di kuadran kedua ya. A-nya di kuadran kedua. Kalau demikian tangen A pasti apa? Negatif. Ingat tangen itu adalah Y per X. Sedangkan sin itu adalah Y per R. R-nya adalah 25 dikuadratkan. Dikurang dengan 7 dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah 24. Karena di kuadran kedua berarti ini min. Oke ya. Kemudian cos B 5/13. Nah B-nya ini berada di antara 0 dan 90. Berarti di kuadran pertama. Berarti tangennya positif ya. Berarti cos B itu adalah 5/13. Maka tangen B itu sama saja dengan ini
Y-nya adalah belum ketahui ya. Berarti 13 kuadrat dikurang 25. 13 kurang 25 adalah 144. Maka 12 per 13. 12 per 5 ya. Nah, Y per X. Oke. Lalu ditanya, nilai dari tangen A kurang tangen B. Berarti tangen A kurang B itu sama dengan tangen A min tangen B, bawahnya dijumlahkan. Tangen A, 1 ya, sorry. 1 ditambah tangen A kali tangen B. Nah, tangen A itu adalah min 7 per 24. Tangen B adalah 12 per 5 per 1 ditambah min 7 per 24 kali 12 per 5. Nah, kalau kita jumlahkan penyebutnya kita pakai min 120 ya. Ini min 35 per 120 dikurang 12 kali 24 adalah 288 per 120. Bawahnya kita ubah jadi 1 itu kita tulis 120 per 120 dikurang ya. Karena ini antara ini ada minnya ya. 7 kali 12 48. 84 ya. 84 per 120. Nah, kalau kita jumlahkan ini, kalau kita jumlahkan ya, min 35 dengan dikurang min 288 hasilnya adalah min 323 per 120. Bawahnya 120 dikurang 84 adalah 36 per 120. Nah, kita coret hasilnya adalah min 323 per 36. Nah, min 23 per 36 kita cek. Min 323 per 36 adalah jawabannya adalah A. Nomor 3, diketahui X itu tambah Y itu adalah 5 pi per 3. Bentuk yang ekuivalen dengan tangen X. Ini 5 per 3 itu ya, 5 pi per 3 itu sama saja dengan 300 ya. 300 derajat, sama ya. Nah, kalau tidak terbiasa menggunakan pi, boleh dinyatakan seperti itu. Nah, kalau kita hitung, ditanya tangen X. X itu bisa diubah jadi apa? X itu adalah 5 per 3 V dikurang Y ya, sama ya. Maka kalau kita cari tangen X, sama saja dengan tangen 5 V per 3 kurang Y. Ini rumusnya adalah tangen 5 V per 3 min tangen Y per 1 ditambah tangen 5 per 3 V dikali tangen Y. Tangen 300 itu negatif ya, negatif akar 3. Min tangen Y adalah, tangen Y tetap ya, per 1. Tangen 5 per 3 adalah tadi sudah tahu min akar 3. Jadi kalau ketemu min jadi plus ketemu min jadi min ya. Kali tangen Y. Nah, kita cek. Ya, kita ubah. Oh ya. Kita ubah ya. Kalau ini negatif berarti kita negatifkan yang ini. Berarti min akar 3 plus ya. Tangen Y. Sama ini ya. Saya keluarkan minnya. Bawahnya kita bisa bikin akar 3 tangen Y dikurang 1. Ini diminkan. Jadi hasil ini coret-coret. Hasilnya adalah akar 3 plus tangen Y per akar 3 tangen Y kurang 1. Kita cek jawabannya. 3 tangen Y kurang 1. Atasnya, oh ini beda ya. Akar 3 di atas tapi bawahnya tidak negatif. Atasnya negatif, bawahnya positif. Oh, ini keliru ya. Ini sebenarnya yang ini yang jawabannya ya. Jawaban yang benar adalah akar 3 plus tangen Y dibagi akar 3 tangen Y dikurang 1. Keliru ya. Oke. Jawabannya tidak ada. Nomor 3, sekarang kita coba yang nomor 4. Oh, nomor 4 ini gampang sekali ya. Nah,
nomor 4. Sin 75 plus cos 75 per tangen 240. Nah, tangen 240 sudah ada ya. Jadi kita buat seperti ini, nomor 4 ini. Sin 75 itu sama saja dengan sin 45 ditambah 30. Ditambah cos 75 adalah cos 45 ditambah 30. Nah, berdasarkan aturan sin, rumus sin ini adalah sama saja sin 45 cos 30 ditambah cos 45 kali sin 30. Yang sin, saya buka ya. Yang sin itu ada, yang cos adalah cos 45 cos 30. Yang ini ya. Yang ini tadi yang ini. Min, karena cosnya plus berarti min. Berarti sin 45 sin 30 per tangen 240. Nah, sin 45 adalah setengah akar 2. Cos 30 adalah setengah akar 3. Ditambah cos 45 adalah setengah akar 2. Sin 30 adalah setengah. Ditambah cos 45 itu setengah akar 2. Cos 30 itu sama saja dengan setengah akar 3. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Sin 30 adalah setengah. Nah, dibagi tangen 240 itu dikeluarkan ke 3 ya, positif, jadinya akar 3. Nah, coba perhatikan, ini sama ya. Setengah akar 2 kali setengah, ini setengah akar 2 kali setengah. Jadi, ini ya, sama-sama satunya positif, satunya negatif. Nah, sekarang ini seperempat akar 6 tambah, ini juga seperempat akar 6 per 3. Nah, seperempat akar 6 ditambah seperempat berarti 2/4 ya, atau setengah ya. Setengah akar 6 per akar 3. Nah, kita rasionalkan. Setengah akar 6 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Nah, akar 3 kali akar 18 ya. Setengah akar 18 per 3. Akar 3. Ingat, per 3 ya, sorry. Per 3. Akar 18 sama saja dengan 9 kali 2 ya. Berarti 3/2 akar 2 per 3. Nah, ini coret. Hasilnya adalah setengah akar 2. Jadi kuncinya adalah setengah akar 2. Kita cek jawaban yang nomor 4. Setengah akar 2 adalah jawabannya D ya. Nah, selanjutnya yang nomor 5. Tangen dari 165. Nah, 165 ini hasil penjumlahan siapa? Tangen 120 tambah 45 juga itu ya, 135 ya, boleh. Yang gampangnya 135 plus 30. Nah, ini sama saja dengan apa? Tangen 135 plus tangen 30 dibagi 1 min tangen 135 dikali tangen 30. Oke ya. Nah, sudah ya. Nah, kalau kita ketahui bahwa tangen 135 adalah min 1 ya. Min 1 tangen 135. Kemudian tangen 30 itu sama dengan sepertiga akar 3. Kemudian yang ini tangen 1 min 1 kali tangen 30. Berarti 1 min menjadi plus sepertiga akar 3. Nah, bentuk ini kita rasionalkan. Berarti kita kalikan dengan 1 plus min 1/3 akar 3 per 1 min sepertiga akar 3. Min 1, ini min plus 1 akar 3, plus berarti 2/3 akar 3
Ini dikurang sepertiga kali sepertiga, jadinya 1/9. 3/9 adalah sepertiga. Ini terbongkar 1 min sepertiga ya. Karena sepertiga akar 3 dikuadratkan 3/9 atau sepertiga. Nah ini kita jumlahkan, ini 3/3 ya. Jawabannya ini min 2 dengan min 1 berarti 2/3 akar 3. Ini 1 ini sebenarnya berapa? 3/3 ya. 3/3 berarti 4/3. Bawahnya adalah 2/3. Oke ya. Nah 4/3, 2/3 kita sederhanakan bagi 3 di sini. Oke sudah. Berarti 2 bagi 2, 3 min 2. Akar 3 kurang 2. Kita cek akar 3 kurang 2 atau ditulis gini, min 2 plus akar 3 sama ya. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Nah, jawabannya adalah C. Nah, demikian kita telah membahas materi dan membahas soal latihan tentang selisih dan jumlah sudut untuk tangen.